Kita lagi rame tentang Grammy Award ya kemarin. Grammy Award baru-baru kemarin dan kita punya salah satu anak bangsa, anak Indonesia yang masih umur berapa ya? Masih muda ya? Masih kecil Pemain itu. piano. Om tahu nggak Om? Tahu. Ada Joy Alexander. Tahu saya. Dia tampil di sana dan bikin apa ya? Tercengang-cengang orang sana di Saya Grammy. nggak itu. ngerti loh Kenapa? tentang Zoe Alexander ini. Nggak ngertinya? Orang tuh membangga-banggakan dia bermain piano karena bermain piano jazz karena dia masih kecil. Loh, Anu ya masih kecil. Kalau di sana Joy itu adalah umurnya masih kecil, Oh, Mas. umurnya? Umurnya. Kalau ini kan kelihatannya masih kecil, mesin-mesinnya udah tua, Mas. Oh, iya saya bingung. Anu tuh ya masih kecil gitu kan. Padahal apa bedanya gitu ya, Nu ya? Ya harusnya kamu di Grammy, Nu. Pura-pura jadi anak kecil. Baik, kita lihat dulu ini adalah performance dari Joy Alexander. Silakan. Here's this year's youngest Grammy nominee, 12-year-old Joey Alexander. Tapi yang lebih menarik lagi, sebelum Zoe Alexander itu diundang ke Grammy ya, itu mungkin satu-satunya talk show yang mengundang Zoe Alexander sebelum dia diundang ke Grammy itu kita duluan. Hitam putih. Hitam Putih udah pernah ngundang dia waktu saat dia masih kecil dulu. Dan udah perform di Hitam Putih. Jadi Grammy itu ikut-ikutan saya. Iya, benar-benar. Iya. Ya, Om. Ya karena apa? Karena pada saat itu kita melihat bahwa ini ada anak muda berbakat nih. Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak? Makanya kita undang ke Hitam Putih. Tapi sekarang ternyata luar biasa sampai ke Grammy. Nanti kita akan undang lagi ke Hitam Putih ya. Tanya tentang hal itu semua. Nah selain Joy ada juga satu anak bangsa yang eksis banget di Grammy Award dengan tote bag-nya. Apa itu tote bag? Itu bingkisan. Hah? Bingkisan. Tanya Om. Om, tote bag apa sih Om? Ya itu, tas yang bisa isi apa aja. Tuh. Tas bisa isi apa aja, kamu bilang Tas bingkisan. Doraemon. Bisa. Jika dimasukin ke Iya situ Om. bisa. Saya mau undang itu yang tadi bikin tote bag dulu. Oh iya, karya Iya. anak bangsa juga yang membanggakan di Grammy. Siapa namanya? Namanya Didit Maulana. Didit Maulana. Oke, ada fotonya. Oh iya, ada dulu Foto fotonya. tote bag-nya dulu sebelum diundang. Iya, iya. Nah. Nih, tada. Oh ini dia. Those gorgeous to me travel bags will be at the Grammys filled with Notch Beauty products. Didit Maulana. So happy to be one of the Tommy Travel tote bag designer to be chosen of this arrangement. Couldn't thank you enough for Tommy and New Beauty Max. Oh berarti ini desainernya ya. Oke, kita undang aja nih Didit Maulana. Mas Didit apa kabar Mas Didit? Halo Mas Hari, baik. Halo, Halo. Mas Didit. Thank Iya. you loh. Gak usah repot-repot loh. Oh, gitu ya? Thank you ya. Ini Langsung mahal pulang ini, deh. Bu, Ibu. Mahal ya? Hah? Mahal ya? Ya, tergantung. Tergantung. Maksud isinya dilihat dong Oh, iya, gimana iya. sih? Ini keren Tote banget. Ini yang bag-nya. dibagiin di Grammy ya? Betul. Kok bisa sih karyanya Mas Didit gitu yang dibagiin, yang terpilih juga? Nah, jadi ceritanya itu tahun lalu itu, aku kerjasama dengan tas Tumi untuk membuat satu desain yang dipilih dari desainer-desainer Asia, gitu. Ini berarti merek Tumi kan? Iya, Merek Tumi, oke. ada ininya. Biasanya merek Tumi ada capnya tuh, Ada di depan sini, Nah. ya. Gitu. Nah, terus kemudian proses pembuatannya itu 1 tahun. Untuk ini ya, Untuk mendesain itu 1 untuk tahun? desainnya, jadi back and forth, bolak-balik gitu. Nah ini sih inspirasinya dari tenun yang motif tenun yang pernah dibuat. Jadi ada dari motif dari tenun Bali, tenun Palembang sama Makassar. Nah kemudian dibentuk kembali menjadi satu pattern baru gitu. Nah kalau warna-warnanya nih melambangkan Indonesia kalau menurut aku gitu. Jadi kayak merah putih ini melambangkan bendera negara. Kemudian kalau biru melambangkan potensi maritim dan ada warna coklat ini melambangkan potensi soil atau kesuburan tanah Indonesia. Oke, nah, artinya kalau gitu pada saat itu Grammy bekerja sama dengan Tumi. Betul. Dan Tumi membawa
desain Anda yang dipilih gitu, Iya, betul ya? Betul. Oke, berdasarkan apa itu? Berdasarkan mungkin melihat hype-nya di sosial media juga, dan mungkin juga melihat bahwa ini adalah apa ya, sesuatu yang unik gitu karena menampilkan mungkin bagian timur dari dunia. Artinya ini dijual sebenarnya? Iya, waktu itu sempat dijual di Jakarta dan di beberapa kota di dunia seperti di Hong Kong, Singapura, Malaysia. Nah, kalau yang punya saya ini kebetulan pas dijual itu 2 jam langsung sold out karena memang jumlahnya juga nggak terlalu banyak juga sih karena Oke. limited. Harganya boleh tahu? Harganya 3 jutaan. 3 juta. Bu, 3 juta Bu, buat DP motor ya. Yang dibagiin di Grammy ada berapa banyak? Nah, untuk jumlahnya mungkin kurang lebih 150-an ya. Taylor Swift kebagian nggak sama Selena Gomez? Nah, itu belum SMS sih. Oh belum. Keren banget. Indonesia banget gitu ya? Nggak? Berarti Anda itu dibayar untuk mendesain ya? Kenapa? Anda dibayar untuk mendesain ya? Ya, kita ada satu bentuk kerjasama gitu ya dengan brand Tumi tersebut gitu. Karena memang dari awalnya memang pemakai tas ini gitu. Dan mereka mengajak kerjasama untuk sebenarnya sih ini bukan khusus untuk Grammy karena memang awalnya Ya, memang adalah sudah ada, kerjasama kan? dengan desainer Nggak, pertanyaan Asia. saya gini, Anda itu dibayar untuk mendesain? Atau Anda dapat royalti dari setiap tas yang dijual? Nggak ada royalti. Berarti dibayar untuk desain ya? Bentuk kerjasamanya mungkin bukan value-nya lebih nggak ke money ini ya, nggak ke money. Oh, tidak ke sana value-nya. larinya. Jadi lebih ke Jadi lebih ke mutual as a brand gitu. Diajak satu kerjasama dengan brand Tumi itu. ya karena brand satu- to me international brand. for Jadi sure. satu peluang yang baik dan ini merupakan satu gerbang kayak entrance yang bagus gitu untuk Ini bahannya kanvas berarti. ballistic nylon, jadi nylon. Tapi ini ada leather trimnya di Oke. gitu. Oke, baik. Jadi kalau di Indonesia sendiri Anda punya tempat jualnya? Ada. Tapi bukan tas ya. Bukan maksudnya tas ya, kan betul. memang fokusnya di baju gitu. Ada di Jalan Dempo 1 nomor 59 butik Namanya apa itu? Ikat Indonesia. Ikat, Indonesia nama brandnya. ikat, Ikat Indonesia. ikatnya apa ini singkatan? Ikat sebenarnya sih makna awalnya itu mengikat saya untuk memakai wastra Nusantara ketika mendesain. Ikat Indonesia. Tapi untuk menggampangkannya ikat. Jadi beberapa tahun awal ini saya memakai tenun ikat. Tenun ikat. Oke, saya mau tanya nih sama Om Hari juga nih Om. Ini kan desain baju itu pasti saya nggak ngerti jadi tolong dijelaskan. Pasti ada signature touch-nya. Nah kalau dari Om Hari signature-nya apa? Jadi ini karyanya Hari Darsono, itu apa ya? Nomor satu saya memberi satu trademark atau ciri khas adalah warna. Colorful. The color, ya. Tidak selalu harus colorful, tapi color mixing. Color Ya, mixing. karena saya suka sekali melukis, mematung, memahat, menenun. Jadi semua itu mixing colors. Nomor dua, atau nomor satu yang bersamaan dengan color mixing adalah all handcrafted. Semuanya handcraft ya, dikerjakan. semuanya Saya dari mendesain piano, ada 14 piano yang dikerjakan di Italia, di Austria, semua di Bosendorfer di Austria, di Steinway, semuanya tangan. Semuanya tangan. All handcrafted, tidak pernah mesin. Ya. Dan itu di Tiongkok sudah habis. Di Tiongkok, di Jepang ada tapi mahal sekali. Piano tersebut. Bukan handcrafted. Oh, handcrafted, Ya, oke. kalau di India masih terus handcrafted. Masih Dan terus, harganya murah. Tapi kalau di Indonesia handcrafted tenunan dari mana tadi? Lombok atau apa itu sudah tidak murah lagi. Sudah tidak murah, oke. Kalau Mas Didit, signature-nya apa? Signature-nya saya siluetnya lebih minimalis, lebih klasik gitu. Karena menggunakan kain yang sudah bercorak kan tenun ikat, jadi lebih ke arah yang lebih minimalis ya. Lebih minimalis. Mulai dari usia berapa itu Mas Didit? Mendesain? Ya. Awalnya itu kan arsitek. Oh, Anda awalnya arsitek. Kemudian sempat kerja di fashion retail juga dan di TV juga sempat. Benar. Waktu Saya itu. ngerti nih, arsitek jadi desainer. Soalnya kalau arsitek bikin rumah miring pasti dimaki-maki klien ya. Kalau bajunya miring emang model. Aman. Aman.
Betul. Jadi awalnya arsitek, lalu katanya pernah kerja di TV juga. Pernah kerja di TV juga gitu. Waktu itu di bagian talent artist relations. Jadi yang bagian untuk melihat kira-kira artis mana nih yang bisa bikin satu program jadi naik ratingnya. Oke, gitu. so dari mana jalannya arsitek ke talent search, bukan talent search ya, bagian talent, Iya. lari ke fashion design tuh. Persamaannya network. Jadi banyak teman. Kemudian waktu itu ditawarin kerja di TV, oke gitu, karena dari Bandung kan kuliah di arsitektur Parahyangan, pindah ke Jakarta, kemudian kerja sempat 4 tahun. Nah abis itu mau mencoba sesuatu yang baru, akhirnya masuk ke fashion retail gitu. Fashion retail. Oh, 8 tahun. Oke, jadi akhirnya jadi fashion designer ya. Oke, ada satu pertanyaan yang saya dari tadi penasaran. Om Hari Darsono ini umur berapa sih? Ya, saya lahir tahun 50. Jadi bulan Maret ini 66 insya Allah. Bulan Maret ini Om? Iya. Jadi kalau saya paling sedih kalau tidak ditanya yang satu itu. Karena banyak orang mengatakan jangan tanya umur. Saya pikir itu menghina yang memberi nafas. Anda kalau terlambat 1 detik nafas sudah menyong muka Anda atau stroke. Ya, nafas, nadi, nafkah, nasib itu semua itu diberi oleh yang membuat kehidupan. Kalau kita bilang umurnya dikurangi, Anda seolah-olah minta apa? Umurnya dikurangi. Jadi yang harusnya ditakdirkan panjang, Anda kurangi sendiri. Kalau saya tambahkan. Misalkan saya 66, saya bilang 68, 69 supaya tambah gitu loh. Siapa tahu ada waktu untuk bertobat 2-3 tahun kan nggak gampang tobat-tobat terus kan gitu. Iya. Menarik sekali jawabannya ya. Oke, ini sebelum saya break, Didit berapa umurnya? 35. 35 ya? Oh, Aku tanya dong Mas Dedi. Kamu umurnya berapa kamu? 100 tahun, karena aku kan umurnya pengen nambah terus biar cepet aja. Amin. Thank you Om Hari. Luar biasa ya. Kelihatan ya dari lekuk wajahnya ya, 100 tahun ya. Baik. Oh, udah tua gitu. Nah, kamu yang mulai 100 tahun loh. Ini nambahnya cuma 3 tahun, kamu nambah 100 tahun yang bener aja. Kelebihan banyak ya? Iyalah. 4 kali lipat loh aku nambahnya. Iya, nggak Dia berharap boleh. umurnya dipanjangin terus. Nggak mau saya. Kalau Mas Dedi rencana umur sampai kapan? Kalau ini juga benar. Kalau orang tanya umur sampai berapa, kalau saya bilang ya saya mentok pengen 80 aja beneran. Jangan dong, Enggak. jangan. Kenapa? Kalau udah lewat dari 80, 90 tahun tuh nyusahin orang. Oh, jadi nggak pengen nyusahin orang? Nggak tentu. Apa Om? Kemarin di Got Talent yang di luar negeri yang umurnya 80 masih bisa samba. Tuh. Ya Masih 80 oh, makanya Iya. 80 udah. Enggak, ada yang ibu saya 82 masih yoga, masih nulis buku, berkarya terus. Pelukis maestro kita juga ada yang umurnya 84. Kamu Tuh. jangan ngomong gitu. Tuh, jangan ngomong Ucapanmu gitu. adalah Marahin, Om. doamu, nggak boleh. Oh, 120 tahun berkarya Nggak terus. mau Om. Ganteng terus. Nggak mau 120 tahun. Nggak mau kalau 120 nggak tahun. mau. Ya tapi nggak apa. Kalau 100 Makanan kita kalau bagus sampai zaman-zaman dulu ya Nabi Nuh berapa itu? Oh iya, zaman dulu Om ya. Ya udah 120 tahun. Amin. Kayak apa bentukan gue 120 tahun? Lebih ganteng, Lebih Pak. ganteng Om ya. Oke, Iya, baik. amin. Kita lanjut lagi saya satu ini ada kabar kabur saya ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sebelum jadi desainer dia tuh awalnya arsitek. Jadi yang dulunya bikin rumah, sekarang tuh bikin baju. Betul. Dan ini untungnya kebiasaan waktu bikin rumah tuh nggak kebawa waktu dia bikin baju, Rey. Maksudnya gimana? Ya misalkan kebawa tuh jadinya aneh. Nanti kain udah dikumpulin bukannya dijahit malah disemen. Wow.